Alhamdulillah. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa melanjutkan studi kita pada pelajaran studi Al-Quran dan Hadis. Baik, langsung sebelumnya sebenarnya saya ini harusnya setelah Mas Jadil, karena penjelasan Mas Jadil ini mengenai hadis yang mana berkaitan dengan judul saya. Tidak apa-apa karena tadi ada kendala. Jadi untuk tema atau judul makalah saya yaitu hadis sebagai sumber hukum Islam dan metodologi istinbat hukum dari hadis. Baik. Untuk latar belakang, kita sama-sama mengetahui bahwasanya agama Islam menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai tuntunan dan pegangan kaum muslimin, yang tidak hanya sebagai pedoman, melainkan mengatur dari segala hal, baik ibadah juga dalam muamalah sehari-hari. Kemudian kita sama-sama tahu bahwasanya sunnah merupakan sumber hukum kedua. Al-adillah al-muttafaq, yang pertama Al-Quran, yang kedua al-hadis atau sunnah bagi umat Islam. Maka posisi sunnah sangat penting dalam memahami hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan kita tahu bahwa Sunnah adalah sebagai penjelas daripada Al-Quran. Kemudian masuk ke pembahasan. Di sini Sunnah terbagi menjadi 3 pengertian, hadis atau Sunnah. Nah, Sunnah di sini untuk pengertian yang didefinisikan oleh para usuliyin, ulama usul fiqh, yaitu sunnah merupakan sabda, perbuatan, ketetapan, sifat yang dapat dijadikan sebagai sumber syariat. Kemudian untuk pengertian para muhaddisin atau ulama ahli hadis mendefinisikan sunnah sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik yang memiliki konsekuensi hukum ataupun tidak. Dari 2 pengertian ini maka terjadi perbedaan, bahwasanya implikasi pengertian atau definisi dari usuliyin menjadikan sunnah sebagai sumber syariat, maka memiliki sebagai sumber hukum otomatis. Untuk muhaddisin sendiri mendefinisikannya hanya sesuatu atau yaitu sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, terlepas dari konsekuensi hukumnya, terdapat konsekuensi hukum atau tidak sampai situ. Maka lebih umum, muhaddisin ini mendefinisikan sunnah lebih umum. Apa saja yang datang dari Rasulullah masuk ke dalam sunnah. Nah, kalau usuliyin pengertiannya yang dapat dijadikan sumber syariat. Kemudian untuk fuqaha, pengertian definisi ketiga, sunnah adalah sifat atau sifat hukum atau perbuatan yang dikerjakan memperoleh pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, ada wajib, ada sunnah. Pengertian fuqaha sunnah, maka sunnah ini adalah sesuatu yang berpahala jika dikerjakan dan tidak apa-apa, tidak mengapa jika ditinggalkan. Kemudian untuk fungsinya, sunnah memiliki 3 fungsi. Pertama sebagai bayan takkid, yang kedua sebagai bayan tafsil atau bayan tafsir, yang ketiga adalah bayan tasyri'. Bayan takkid adalah fungsi daripada sunnah untuk memperkokoh uraian hukum. Seperti perintah sholat, zakat, puasa dipertegas oleh bayan takkid sebagai fungsi sunnah yang pertama. Kemudian sunnah juga berfungsi sebagai bayan tafsir, yaitu merinci atau menjelaskan. Di sini tata cara yang belum diatur dalam Al-Quran, maka dijelaskan oleh sunnah sebagai bayan tafsir. Yang ketiga, sunnah sebagai bayan tasyri', yang mengandung bahwasanya sunnah menentukan suatu hukum secara mandiri. Nah, ini fungsi yang ketiga inilah yang mempertegas bahwasanya sunnah adalah sebagai sumber hukum, karena fungsinya sebagai bayan tasyri', yaitu menentukan suatu hukum yang belum dijelaskan kepastian hukumnya oleh Al-Quran. Apa contohnya? Contohnya menghimpun pernikahan antara bibi dan keponakan yang diharamkan oleh hadis Rasulullah. Kemudian masuk ke sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam
di surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Perintah taat di sini berarti yang pertama taat kepada Allah dan Rasul, berarti merujuknya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Nah, ini merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa ulil amri. Kalau untuk ulil amri berarti menunjuknya kepada ijma'. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Ini menunjukkan kepada qiyas. Maka dengan ini sumber hukum Islam adalah yang pokok itu Al-Quran dan hadis, dan pendukungnya ra'yu atau ijtihad. Seperti itu. Kemudian hadis sebagai sumber hukum. Nah, di sini hadis Rasulullah bersabda bahasanya taraktu fikum amroini malan tadillu abada in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatu rasulih. Yaitu aku tinggalkan perkara untuk kamu sekalian yang dijamin tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya. Yang pertama adalah kitab Allah, dan yang kedua adalah sunnatu rasulihi atau sunnah rasul. Nah, di sini jelas hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwasanya sunnah sebagai sumber hukum. Kemudian hadis yang lain artinya adalah jalanilah sunnahku alaikum bisunnati, dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk serta pegang teguhlah kedua sunnah tamassaku bihima. Hadis riwayat Abu Dawud. Dua hadis ini sudah jelas bahwasanya memiliki pengertian, atau kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya hadis atau sunnah jelas sebagai sumber hukum. Kemudian, walaupun telah kita ketahui beberapa hadis tadi, juga surat An-Nisa tadi, masih ada segolongan orang yang mengingkari sunnah atau tidak menjadikan sunnah atau hadis sebagai sumber hukum. Di sini dinamakan dengan ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah ini adalah golongan-golongan yang terbagi menjadi tiga. Pertama adalah golongan yang menolak sunnah secara keseluruhan, seluruhnya ditolak. Maka yang dijadikan sumber hukum hanya Al-Quran saja. Alasan mereka apa? Alasannya adalah karena Al-Quran adalah kitab suci yang berbahasa Arab, sudah dipahami oleh orang Arab. Karena itu tidak usah memakai penjelasan lagi. Karena kan orang Arab juga memakai bahasa Arab. Ini pendapat atau argumen dari golongan yang menolak sunnah secara keseluruhan. Ada golongan yang kedua menolak sunnah kecuali hanya memiliki kesamaan. Jadi ditolak kecuali yang memiliki kesamaan dengan Al-Quran. Karena mereka beranggapannya Al-Quran sebagai masdar al-awwal ala kulli, yaitu sumber hukum yang pertama, bersifat universal bagi syariat Islam. Jadi masih, walaupun mereka mengingkari, tapi masih menerima hadis-hadis atau sunnah yang sama dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah golongan yang menolak sunnah atau hadis yang berstatus ahad. Alasan mereka bahwa hadis yang ahad tingkatannya hanya sampai pada zonni, tidak sampai qot'i. Ini golongan-golongan yang menolak sunnah atau dinamakan dengan ingkarus sunnah atau mungkirus sunnah. Perbuatan mereka ini ingkarus sunnah. Kemudian untuk metodologi istinbat hukum, ini pengertian umumnya dulu. Kita mengetahui bahwasanya dalam mengistinbatkan hukum, seorang mujtahid itu bisa dengan tiga metode. Pertama, metode interpretasi literal. Kemudian kausasi atau taklili. Yang ketiga adalah metode sinkronasi. Untuk metode yang pertama yaitu hukum yang ditemukan bukan hukum-hukum baru, tapi menafsirkan kembali, ya. Jadi ditafsirkan kembali atau interpretasi. Kemudian mujtahid juga memakai metode kausasi atau taklili, yaitu mencari dasar penetapannya, mencari ilahnya dengan metode kias dan juga metode teleologis. Kemudian metode yang ketiga adalah sinkronasi, yaitu mencari solusi
terhadap pertentangan antara dua dalil yang sama. Itu metodenya. Kemudian untuk istinbat dari metodologi istinbat hukum dari hadis sendiri, sebelumnya ada dua perkataan ulama di sini yang saya kutip. Yang pertama adalah Al-Ghazali mengatakan tidak ada Islam tanpa sunnah. Ini dikutip oleh Al-Qardawi, Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya. Kemudian ada Abdul Halim Uwais, Dr. Abdul Halim Uwais mengatakan tanpa sunnah yang mulia yang tercermin di dalam kehidupan Rasulullah, baik berupa sabda ataupun perbuatan dan aplikasinya di muka bumi yang memberikan kemaslahatan, Islam hanya akan menjadi undang-undang semata, seperti halnya hukum positif. Nah, disitulah urgensinya daripada sunnah. Ini penegas saja. Kemudian untuk metodologi istinbat hukum dari hadis, saya mengawali dengan pembagian para usuliyin. Jadi usuliyin, ulama usul itu membagi sunnah menjadi menjadi dua kelompok. Yang pertama sunnah tasri'iyah, yang kedua sunnah ghairu tasri'iyah. Nah, sunnah tasri'iyah adalah sunnah yang memiliki implikasi hukum. Kemudian yang kedua sunnah ghairu tasri'iyah yang tidak membawa konsekuensi hukum mengikat. Di sini. Jadi ketika sudah dikelompokkan menjadi dua bagian, maka terdapat implikasi hukum pada pembagian tersebut. Maka sebagai sumber hukum terjadi atau yang memiliki sumber hukum adalah sunnah tasri'iyah. Itu. Kemudian ini ada beberapa pendapat, ada beberapa ulama yang juga membagi mengelompokkan sunnah menjadi dua kelompok, yang tadi tasriyah dan juga ghairu tasriyah, dengan nomenklatur yang berbeda-beda. Ketika dicari itu ternyata ulama salaf dulu juga sudah membagi sedemikian. Pertama adalah pendapat dari Ibnu Qutaibah, yang mana membagi sunnah ke dalam 3 bentuk. Yang pertama sunnah yang disampaikan Jibril dari Allah kepada Nabi. Kemudian sunnah yang dimana yang nomor 2 adalah sunnah yang dimana Rasulullah diberikan keleluasaan untuk menjelaskan hukum syariat. Yang ketiga sunnah yang ditetapkan Rasulullah sebagai pelajaran moral. Dari 3 pembagian Ibnu Qutaibah, maka di sini 2 bentuk yang pertama yang sunnah yang disampaikan Jibril dan sunnah di mana Rasulullah menjelaskan hukum syariat itu masuk kepada sunnah tasriyah. Kemudian yang ketiga sunnah yang sebagai pelajaran moral itu masuk ke sunnah ghairu tasriyah. Maka Ibnu Qutaibah juga sudah membagi sunnah menjadi tasriyah dan ghairu tasriyah. Istilahnya mengamini pembagian tersebut. Kemudian ada juga Al-Qarafi. Al-Qarafi membagi kapasitas sunnah ke dalam 3 kategori. Rasulullah sebagai mubaligh, yang kedua sebagai hakim, dan ketiga sebagai kepala negara. Nah, dengan pembagian ini berarti mempunyai implikasinya masing-masing. Bagaimana sebagai mubaligh penyampai risalah, kemudian yang kedua sebagai hakim, dan yang ketiga sebagai kepala negara. Kemudian Syah Waliullah juga membagi sunnah tasriyah dan juga sunnah ghairu tasriyah. Adapun sunnah tasriyah dibagi menjadi 4 hal, yaitu 1, pengetahuan tentang akhirat dan keajaiban realitas malakut yang seluruhnya didasarkan atas wahyu. Kedua, syariat-syariat ilahi serta penetapan ragam ibadah dan sarana-sarana pendukungnya. Ketiga, kebijakan praktis. Yang keempat, keutamaan berbagai perbuatan dan orang yang mengamalkannya, fadhil amal. Itu untuk sunnah tasriyah dari Syah Waliullah Ad-Dihlawi. Untuk sunnah ghairu tasriyahnya meliputi pengetahuan tentang medis, pengobatan, sabda atau perbuatan Rasulullah berdasarkan pengalaman, kebiasaan, eksperimen, yang mana hal-hal tersebut adalah dalam kapasitas Nabi sebagai manusia biasa. Kemudian untuk metode pengambilan sunnah sebagai hukumnya, pertama ada 4. Yang pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah dari Rasulullah yang sahih itu dijadikan sebagai sumber kedua dalam hierarki sumber hukum Islam. Kemudian yang kedua, jika ditemukan hadis yang bertentangan, maka
ditempuh salah satu dari 4 langkah. Nah, langkah-langkahnya ada, saya tidak masukkan di slide, ada di ini. Kemudian yang ketiga, metode yang ketiga selanjutnya adalah menerapkan kritik hadis. Terus yang keempat yaitu melakukan spesifikasi, pembatasan, penjelasan terhadap globalitas hadis dengan hadis lain yang sahih. Di sini adalah 4 metode atau 4 tahap dari menjadikan hadis sebagai sumber hukum. Yang tadi sebelumnya telah terkelompokkan menjadi sunnah tasriyah dan ghairu tasriyah. Untuk yang ini adalah bagaimana tahapan-tahapannya sunnah dijadikan sebagai sumber hukum. Tadi. Kemudian selain itu ada pendapat Fazlur Rahman. Fazlur Rahman, ulama kontemporer, juga memberikan beberapa metode dari menjadikan sunnah sebagai sumber hukum. Yang pertama, melakukan pemahaman terhadap makna teks. Dilakukan pemahaman. Kedua, pemahaman terhadap latar belakang hadis. Ketiga, berdasarkan petunjuk Al-Quran untuk dapat menangkap ide moral yang dituju. Itu metode dari Fazlur Rahman. Kemudian yang terakhir ada pendapat dari Imam Asy-Syatibi bahwasanya sunnah merupakan penjelasan bagi Al-Quran yang menjadi keharusan dalam memahami Al-Quran, sehingga penjagaan terhadap sunnah, penjagaan terhadap sesuatu yang dijelaskan mengharuskan dijaganya pula unsur penjelasnya. Maka dengan ini mempertegas kembali bahwasanya sunnah adalah sebagai sumber hukum Islam yang mana jika Al-Quran dijaga, maka penjelas terhadap Al-Quran pastinya atau unsur penjelasnya pastilah pula dijaga. Itu. Syukron, jazakumullah khairan jazaa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Baik, terima kasih pada Mas Randy atas presentasinya. Sebelum kita lanjutkan untuk presentasi yang kedua, kita beri aplaus dulu ya untuk Mas Randy atas presentasi pada siang ini. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau memberikan respon, pertanyaan, atau tambahan dari apa yang sudah disampaikan. Silakan. Pak, saya ingin menanyakan, Pak, pada Mas Randy, kan tadi ada membahas tentang ingkar sunnah dan pembagiannya. Yang pertama ada pembagian ingkar sunnah yang menolak sunnah secara keseluruhan. Lalu timbul pertanyaan dari saya, mengapa mereka ingkar sunnah, menolak sunnah secara keseluruhan? Apakah hanya dengan ingin mengikuti Al-Quran saja, atau ada yang lain? Lalu bagaimana sikap kita menghadapi paham-paham ingkar tersebut? Itu saja mungkin. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang menanyakan yang lain dari saya menyiapkan jawabannya. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Afwan Pak, sebelumnya belum bisa open kamera karena kondisi sinyal kurang mendukung, lagi hujan. Ya. Tadi kan sudah disampaikan tuh mengenai metode pengambilan sunnah sebagai hukum Islam.